Bab 2286. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Chaos Orb Luchen masih memiliki banyak jenis batu roh. Saya ingin tahu apakah itu bisa ditukar dengan koin kristal peri. Artinya, dia memasukkan hal-hal penting ke dalam Chaos Orb, sehingga dia bisa mengalahkan para penjaga alam abadi. Kalau ditaruh di Space Ring pasti penjaga bisa melihatnya, dan kalau tidak yakin akan dihentikan oleh penjaga. Tentu saja, cincin luar angkasa di tubuhnya tidak menyimpan barang-barang penting apapun, dan para penjaga bahkan tidak repot-repot menyita sampah tersebut. Apakah itu batu roh bergaris biru dari benua Yuanwu? Ling Yin menggelengkan kepalanya, dan berkata, benda-benda itu berharga di dunia fana, tetapi di negeri dongeng itu adalah sampah. Hanya koin kristal peri yang merupakan uang di negeri dongeng. Kalau begitu, aku tidak punya sesuatu yang berharga. Luchen tercengang. Bahkan jika batu roh itu sampah, maka dia akan menjadi orang miskin. Orang-orang dari Sangzong itu melakukan banyak hal, terutama mereka yang menyelundupkan antara negeri dongeng dan dunia fana. Harga yang diminta sangat tinggi. Jika Anda tidak punya uang, jangan khawatir. Ling Yin menghela nafas, dan berkata lagi, hal-hal yang harus kulakukan hampir sama, tetapi uangku hanya cukup untuk urusanku sendiri, dan aku tidak dapat membantumu. Tidak apa-apa. Tidak masalah kalau aku tidak punya uang sekarang, tapi aku adalah Kaisar Alkimia peringkat 9. Luchen tersenyum, dan berkata lagi, saya bisa memurnikan ramuan itu dan menjualnya ke Sangzong untuk mendapatkan uang. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menjadi jutawan di negeri dongeng. Biaya pemurnian ramuan sangat tinggi, dan harga bahan obat di negeri dongeng sangat tinggi. Anda mungkin tidak mampu membeli bahan obat yang dapat Anda gunakan di luar Danzong. Ling Yin berkata lagi, terlebih lagi, kamu adalah manusia fana, obat-obatan dan bahan-bahan surgawi itu memiliki tekanan surgawi, dan Zong akan mengurangi tekanan surgawi dari obat-obatan surgawi, tetapi obat-obatan surgawi di luar masih memiliki tekanan surgawi, kamu tidak dapat menggunakannya sama sekali, bagaimana cara membuat alkimia? Ini, kata-kata Ling Yin membuat Luchen terbangun dan tercekik. Ini sangat buruk, obat peri di luar tidak dapat digunakan, pilnya untuk menghaluskan helai rambut. Tidak bisa membuat alkimia, bagaimana cara menghasilkan uang? Awalnya, dia juga ingin memurnikan kumpulan 9 pil Kaisar Agung Cantik dengan imbalan sejumlah besar koin kristal abadi, untuk menjadi kaya terlebih dahulu sebelum menjadi abadi. Kini Ling Yin menuangkan seember air dingin ke kepalanya, langsung memadamkan mimpinya menjadi kaya. Yingzhou 10.000 kali lebih besar dari kota Zhongshu. Di kota peri ini, Luchen mengikuti Ling Yin selama 1 jam sebelum mencapai tujuannya. Bagian paling utara dari Yingzhou relatif terpencil, bangunannya sedikit bobrok, dan tidak banyak makhluk abadi yang datang dan pergi, tetapi ini adalah tempat berkumpulnya rahasia Sangzong. Tempat berkumpulnya rahasia Sangzong ini bukanlah tempat resmi Sangzong, melainkan tempat beberapa pedagang abadi ilegal Sangzong. Pedagang abadi yang tidak bermoral ini tidak mematuhi aturan Sangzong, dan melakukan hal-hal yang melanggar alam abadi. Tentu saja, apa yang dilakukan para pedagang peri yang tidak bermoral tidak semuanya jahat, yang utama adalah ahli penyelundupan. Antara alam abadi dan alam biasa, hindari pengawasan alam abadi, menyelinap di antara dua alam secara diam-diam, dan dapatkan keuntungan besar. Faktanya, aktivitas yang dilakukan oleh pedagang peri ilegal ini termasuk dalam pekerjaan tingkat terendah untuk Xianyu, dan mereka juga menghasilkan uang untuk tingkat yang lebih rendah. Urusan tingkat menengah dan atas sudah lama tidak ada hubungannya dengan dunia fana, jadi urusan tingkat bawah pada dasarnya tidak diteruskan ke tingkat atas di negeri dongeng. Eselon atas wilayah abadi tidak tahu, begitu pula eselon atas Sangzong. Hanya pedagang abadi yang tidak bermoral ini yang memiliki ruang untuk bertahan hidup. Justru karena keberadaan pedagang peri ilegal inilah Ling Yin memiliki kesempatan untuk membantu orang tua buta itu, jika tidak, nasib antara Ling Yin dan orang tua buta itu akan benar-benar berakhir. Tentu saja, Ling Yin memiliki kesempatan untuk membantu orang tua buta itu, jadi Luchen juga memiliki kesempatan untuk membantu Legiun Fanatik. Bukan hanya bangunannya saja yang bobrok, cahayanya pun kurang terang, dan suasananya sangat tertekan. Ling Yin pernah ke tempat ini sebelumnya dan sedikit mengenalnya, jadi dia membawa Luchen langsung ke paviliun yang gelap. Ada penjaga di pintu masuk paviliun, tapi Ling Yin memberi sinyal dan membiarkan mereka pergi. Memasuki pendopo, saya melihat beberapa oknum pedagang peri menghitung uang,
semuanya memiliki aura yang menakutkan, namun tidak sebaik Lingyin. Perlombaan roh yang abadi. Pedagang peri yang tidak bermoral yang dipimpinnya adalah seorang lelaki tua. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap Lingyin dengan mata menyala-nyala. Aku tidak tahu untuk apa peri besar dari ras roh ada di sini. Saya ingin membeli keberuntungan Kaisar. Lingyin berterus terang, menjelaskan tujuan kedatangannya. Maaf, kami tidak memiliki harta Kaisar Agung, jadi kami tidak bisa menjualnya kepada Anda. Kata orang tua itu, aku memilikinya. Lingyin mengeluarkan manik-manik emas dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Segel Yunsu, orang tua itu mengetahui barangnya, dan dia melihat sekilas nama manik emas itu, benda ini adalah barang langka. Dapat menyegel keberuntungan Kaisar Agung, dan bahkan menghapus keberuntungan Kaisar Agung. Ini adalah yang pertama harta kelas untuk menggunakannya untuk menyimpan keberuntungan Kaisar Agung. Sekarang, bisakah kita membicarakan harganya? Kata Lingyin, iya, tapi beritahu aku dulu, berapa lama batas waktunya? Orang tua itu bertanya balik. 2 bulan, kata Lingyin, waktunya terlalu singkat, sumber daya yang harus kita gunakan terlalu besar, dan harganya mungkin terlalu tinggi untuk Anda bayangkan. Orang tua itu mengerutkan kening, dan berkata lagi, jika jangka waktunya 2 tahun, harganya bisa diturunkan 5 kali lipat. Hanya 2 bulan, ayo ajukan penawaran. Kata Lingyin, 1 juta koin kristal peri. Orang tua itu menatap Lingyin, membuka mulutnya dan meminta harga setinggi langit. Benar sekali, koin kristal peri sangat berguna, tapi jumlahnya tidak banyak. 1 juta koin kristal peri adalah harga yang sangat tinggi. Terlalu banyak. Lingyin mengerutkan kening, dan berkata lagi, bolehkah saya memberi Anda diskon? 800.000. Orang tua itu berkata lagi, saya tidak memiliki banyak barang abadi, jadi Anda bisa memberi saya sedikit diskon lagi. Kata Lingyin, tidak, ini sudah merupakan kesepakatan terbaik. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika jangka waktunya 2 tahun, saya dapat meminta 150.000 yuan dari Anda, tetapi 2 bulan. Ini benar-benar terlalu sulit, terlalu banyak tenaga yang digunakan, dan biayanya terlalu tinggi. Tidak ada jumlah seperti itu. Sisi saya jika terbalik. Saya hanya punya 500.000 yuan, saya benar-benar tidak mampu membelinya lagi. Dengan lambaian tangan Lingyin, 5 kotak besar dibawa entah dari mana. Kelima kotak besar dibuka, dan diisi dengan koin kristal peri, totalnya 500.000 keping. 500.000, maaf saya tidak bisa menerima bisnis Anda. Orang tua itu menatap kelima kotak besar itu, tapi menggelengkan kepalanya. Jika kamu mengambil urusan peri ini, selain 500.000 koin kristal peri ini masih berhutang budi padamu. Lingyin menghela nafas diam-diam dan tidak punya pilihan selain mengatakannya. Mendengar ini, Lu Chen tanpa sadar melirik ke arah Lingyin, merasa sangat tersentuh di hatinya. Keabadian spiritual ini, mengapa dia suka berhutang budi di mana-mana? Tidak, sudah ada beberapa bantuan yang harus dia berikan padanya. Sekarang, bahkan pedagang peri yang tidak bermoral pun berani berhutang budi. Mungkinkah tubuh peri menjadi mati rasa karena terlalu banyak bantuan? Tapi meskipun begitu, demi orang tua buta itu, Lingyin berhutang budi di mana-mana. Cukuplah untuk melihat bahwa Lingyin benar-benar memiliki rasa sayang yang mendalam terhadap orang tua buta itu. Bantuan dari ras roh yang abadi. Orang tua itu merenung sejenak, dan akhirnya mengangguk dengan enggan, bantuanmu masih berharga, maka aku akan mengambil alih bisnismu, dan datang untuk mengambil barang tepat waktu dalam 2 bulan. Terima kasih. Lingyin sangat gembira. Anda bisa pergi, kata orang tua itu. Lingyin berbalik dan hendak pergi, tapi suara Lu Chen terdengar. Tunggu, aku juga ada urusan yang perlu didiskusikan. Seorang manusia, alkimia peringkat 9, Kaisar alkimia peringkat 9 dengan tubuh fana sungguh langka. Namun, Sang Song dan Dan Zong tidak pernah bertukar tempat, dan tidak ada urusan yang perlu dibicarakan. Jika kamu tidak dibawa ke sini oleh ras roh abadi, kamu tidak akan bisa memasuki wilayah kami sama sekali, jadi kamu harus segera pergi. Beberapa pedagang peri yang tidak bermoral di ruangan itu menatap Lu Chen dan berteriak satu demi satu. Manusia tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan bisnis dengan makhluk abadi. Sambil menyimpan 500.000 koin kristal abadi, lelaki tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan tenang, terlebih lagi, kamu masih anggota sekte dan kamu tidak diterima oleh sekte Sang.
Kamu bisa pergi kemanapun kamu berasal. Anda adalah pedagang abadi yang terlibat dalam bisnis khusus, dan Anda bukan anggota tetap Samsung. Tidak masuk akal membicarakan keluhan antara Samsung dan Danzong. Lu Chen tidak merasa kesal, tetapi hanya tersenyum, dan berkata, tujuan bisnis adalah untuk membicarakan bisnis, dan Anda akan melakukan bisnis yang menghasilkan uang. Bukankah itu benar bagi Anda? Bicaralah tentang tujuan bisnis dengan kita, ya. Oke. Sebaiknya aku bicara denganmu. Ayo kita bicara, bisnis apa yang ingin kamu bicarakan. Selama kamu punya uang, semuanya bisa dibicarakan. Mendengar ini, lelaki tua itu melirik ke arah Lu Chen dan berkata sambil mencibir. Semoga beruntung. Melihat nada bicara lelaki tua itu longgar, Lu Chen berhenti berbelit-belit dan langsung menyebutkan detail bisnisnya. Hal yang sama dengan ras roh abadi. Orang tua itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, ada banyak orang yang menginginkan benda ini, tetapi jika benda itu tidak berisi harta keberuntungan Kaisar Agung, semuanya akan sia-sia. Feng Yunzu peri ini, setelah kamu menggunakannya, kamu bisa memberikannya padanya. Saat ini, Ling Yin berkata bahwa dia tidak dapat membantu Lu Chen dalam hal uang, tetapi dia masih dapat membantu Lu Chen dalam hal membawa keberuntungan Kaisar. Sebelumnya, dia berjanji pada Lu Chen bahwa selama Lu Chen membawa Kaisar Agung Yun kepada orang tua buta itu, Feng Yunzu akan diserahkan kepada Lu Chen untuk digunakan. Bola keberuntungan ini bukanlah harta karun dari alam abadi, melainkan harta karun langka di alam fana, yang dapat menyimpan keberuntungan Kaisar Agung dan keinginan untuk menghapus keberuntungan Kaisar Agung. Fungsi ini sangat istimewa, tidak ada harta karun lain yang dapat melakukannya, dapat dikatakan sebagai harta karun yang unik. Di alam abadi, saya tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang ingin membeli keberuntungan Kaisar Agung dari alam fana, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung karena hartanya tidak dimuat. Ling Yin hanya mendapat ide keberuntungan Kaisar karena dia memiliki Feng Yunzu di tangannya, jika tidak, dia tidak akan bisa membantu orang tua buta itu sama sekali ketika dia kembali ke alam abadi. Jadi begitu, orang tua itu tiba-tiba menyadari, lalu memandang Lu Chen, dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, keberuntungan Kaisar Agung, 1 juta koin kristal peri, tanpa tawar-menawar, tanpa diskon. Duduk dan mulai harganya. Lu Chen mengerutkan kening. Kamu bisa berpikir begitu, kamu tidak harus memilih untuk pergi, ini adalah kebebasanmu. Orang tua itu terkekeh dan berkata, kamu adalah manusia fana, atau anggota Danzong, itulah harganya. Kamu memberi Lu Chen harga yang abadi ini, dan yang abadi ini berhutang budi padamu lagi. Ling Yin berbicara, maaf, saya ada urusan dengan Ling Xian, jadi saya bersedia meminta bantuan Anda, tapi tidak perlu banyak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, lalu memandang Lu Chen dan berkata, dan kamu bukan peri roh, jadi kamu tidak bisa memberiku bantuan yang kamu inginkan, jadi kamu hanya bisa membelinya dengan harga yang aku tawarkan. Hebat Kaisar dapat mengangkut 1 juta koin kristal peri, dan berkurangnya 1 koin tidak masalah. Tidak perlu berdagang, tidak ada diskon sama sekali. Ling Yin agak kecewa, dia adalah manusia fana dan anggota Danzong. Saya sudah sangat enggan untuk setuju berbisnis dengannya. Ini demi ras spiritualmu yang abadi. Orang tua itu memandang Lu Chen, dan terus berkata dengan dingin, jadi, jika dia ingin berdagang dengan saya, dia hanya dapat membayar harga aslinya, dan tidak ingin mendapat diskon dariku. Kaisar Agung Yun, apakah ada pedagang peri lain yang melakukannya? Lu Chen mengabaikan lelaki tua itu dan malah bertanya pada Ling Yin. Sejauh yang saya tahu, Ling Yin melirik ke arah yang tua laki-laki dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Artinya sangat jelas, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Wah, jika kamu ingin mencari pedagang peri lain untuk membeli keberuntungan Kaisar Agung, kamu bahkan tidak perlu memikirkannya. Lelaki tua itu tertawa, dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda, di antara para pedagang abadi dalam bidang bisnis ini, sayalah yang terkuat. Hanya saya yang bisa mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung, yang juga merupakan bisnis monopoli saya. Pedagang peri lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, atau mereka tidak berani melakukannya. Jika Anda tidak percaya, cari pedagang peri lain untuk dicoba. Petik 2. Baiklah kalau begitu, tetapi saya ingin bertanya dengan jelas, selama saya punya cukup uang, selama saya menginginkan keberuntungan Kaisar Agung, Anda akan menjual sebanyak yang Anda mau. Lu Chen bertanya balik. Bagus. Orang tua itu mengambil secangkir teh peri, mencicipinya perlahan,
dan berkata perlahan, katakan padaku, seberapa besar keberuntungan yang kamu inginkan. 5.000. Begitu kata-kata Lu Chen keluar, lelaki tua itu memuntahkan seteguk teh dan hampir mati tersedak. Batuk, batuk, batuk 5.000. Orang tua itu terbatuk dan berkata dengan marah, kamu bercanda, 5.000 kaisar keberuntungan, di mana saya bisa menemukannya? Bukankah itu berarti kamu maha kuasa dan maha kuasa? Lu Chen tersenyum dan berkata, jika kamu bisa menjual 1, kamu bisa menjual 10.000. Saya tidak ingin banyak, hanya 5.000. Hanya 5.000. Kamu benar-benar tidak merasakan sakit di punggungmu ketika kamu berdiri dan berbicara. Kamu juga berasal dari dunia fana. Kamu harus tahu, bahwa hanya ada satu Kaisar Agung Yun di sebuah benua. Dibutuhkan 10.000 tahun untuk hamil dan 1 orang lahir. Biar ku beritahukan padamu, meskipun ada benua yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana, tetapi keberuntungan Kaisar Agung harus meluangkan waktu untuk melakukannya. Tidak mudah untuk melakukan 1, 5.000. Bahkan jika saya mengambil alih bisnis Anda, saya harus melakukannya selama bertahun-tahun sebelum saya dapat menyelesaikan 5.000 kekayaan besar ini. Terlebih lagi, menjarah keberuntungan Kaisar Agung adalah tindakan yang merugikan langit, dan mungkin ada balasannya. Jika ada 10 atau 8 Kaisar Agung, itu tidak akan terlalu mencolok di benua yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana. Sial, jika kamu menjarah 5.000 keberuntungan Kaisar Agung, akan mudah untuk mengacaukan dunia fana, dan akan sulit bagi eselon atas Hou Xianyu untuk mengetahuinya. Meskipun kami para pedagang peri melakukan bisnis curang, kami tidak ingin dimintai pertanggungjawaban oleh eselon atas negeri dongeng, dan kami tidak ingin dihukum oleh negeri dongeng. Kamu menginginkan terlalu banyak keberuntungan Kaisar, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kami tidak dapat mempertaruhkan nyawa kami untuk mendapatkannya. Orang tua itu sangat marah dan berkata, kalau begitu kamu tadi bilang, kamu bisa menjual sebanyak yang saya beli. Lu Chen tersenyum, lalu memandang lelaki tua itu dengan jijik, dan berkata, mengapa, kamu tidak dapat menghitung kata-katanya begitu cepat? Setelah saya melakukan begitu banyak kontak dengan orang-orang dari Shangzong, saya tahu bahwa begitu orang-orang dari Shangzong setuju untuk berbisnis, tidak ada alasan untuk menarik kembali kata-kata mereka, kecuali Anda sama sekali bukan dari Shangzong. Titik. Hanya di dunia fana, manusia akan memanggil orang-orang Shangzong seperti ini, tapi mereka tidak dipanggil seperti itu di negeri dongeng. Kami telah meningkatkan dan menyebut mereka semua pedagang abadi. Anda menyebut kami orang-orang dari Shangzong karena Anda tidak memahami aturan Shangzong di domain abadi. Anda tidak boleh menggunakan norma-norma dunia fana untuk melihat pedagang abadi kita. Orang tua itu melirik ke arah Lu Chen, lalu menjelaskan dengan marah, jangan sampai Lu Chen memanggilnya tanpa pandang bulu. Mereka semua sama, kamu adalah pedagang di alam fana, dan kamu adalah pedagang abadi di alam abadi. Tidak peduli bagaimana kamu memanggil mereka, kamu tetap bukan dari Shangzong. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, berhentilah bicara omong kosong, jika kamu adalah anggota Shangzong, kamu tidak akan mengingkari janjimu pada kesepakatan yang baru saja kamu janjikan, dan kamu akan menerima kesepakatan ini tidak peduli betapa sulitnya itu. Petik 2. Nak, jika kamu tidak memiliki jubah alkimia di tubuhmu dan perlindungan dari ras roh abadi yang agung, kamu pasti sudah dipotong menjadi daging cincang olehku sekarang. Orang tua itu sangat kesal ketika dia ditentang oleh manusia, dan dia berkata dengan marah, ya, kami adalah pedagang abadi dari Shangzong, tetapi bisnis yang kami lakukan bukanlah urusan resmi Shangzong, dan kami juga memilih orang untuk berbisnis. Saya melihat Anda tidak bahagia, jadi saya tidak akan mengambil bisnis Anda, jadi lakukanlah sejauh yang Anda bisa. Petik 2. Lu Chen, Anda menginginkan terlalu banyak keberuntungan dari Kaisar, mereka tidak dapat mengambil bisnis Anda, dan kamu tidak bisa menahannya. Melihat suasananya tidak tepat, Ling Yin buru-buru menarik Lu Chen dan berjalan keluar, ayo pergi dulu, lalu perlahan cari cara saat kita kembali, atau jika kamu membeli lebih sedikit keberuntungan Kaisar Agung, mungkin itu akan berhasil. Selama saya mampu membeli uang, saya tidak percaya pedagang peri lain tidak akan menerima bisnis. Ini, apakah mereka tidak bisa mendapatkan kekayaan Kaisar? Lu Chen diseret pergi, dan menoleh ke orang tua itu, sangat bersemangat. Del, orang tua itu tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikannya, menatap Lu Chen lagi, dan berkata, untuk sementara, saya lupa menghitung jumlahnya. 1 juta koin kristal abadi untuk 1 keberuntungan Kaisar,
5.000 keberuntungan kaisar adalah 5 miliar. Sebelum Lu Chen dapat menjawab, beberapa pedagang abadi lainnya berbicara bersama dan menyampaikan jawabannya secara langsung. Ya, 5 miliar koin kristal peri, ini jumlah uang yang sangat besar. Orang tua itu terkekeh dan berkata, kamu adalah manusia biasa, apakah kamu punya begitu banyak uang? Jika kamu punya, aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan dan mengambil urusanmu. Sebenarnya, dia sudah tahu berapa banyak 5.000 keberuntungan Kaisar Agung bisa dijual, dan dia hanya mencoba menguji Lu Chen dengan sengaja. Lu Chen ingin membeli 5.000 keberuntungan Kaisar Agung. Ini adalah masalah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat menghasilkan banyak uang. Walaupun bisnis ini tidak mudah dilakukan, namun uangnya terlalu banyak, ia akan menjadi hantu jika tidak ingin menghasilkan uang. Hanya saja asal-usul Lu Chen tidak diketahui, jadi dia harus mengalahkan Lu Chen dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum dia dapat menerima bisnis ini. Jika tidak, jika Lu Chen dikirim oleh eselon atas wilayah abadi untuk dengan sengaja menipunya, bukankah dia akan dikutuk? Setelah pemukulan, dia menemukan bahwa Lu Chen membutuhkan keberuntungan Kaisar Agung, dan dia tidak memintanya untuk menjualnya. Sebaliknya, dia hendak pergi. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang dikirim oleh eselon atas wilayah abadi, dan dia cukup dapat dipercaya. Itu sebabnya, ketika Lu Chen hendak pergi, dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Lu Chen. Tentu saja, dengan 5 miliar koin kristal abadi, Lu Chen, seorang manusia biasa, apakah dia punya begitu banyak uang? Caranya verifikasi modal dulu. Saya tidak. Tanpa diduga, Lu Chen menjawab bahwa dia tidak punya uang. Tidak ada uang, apakah kamu bercanda? Mendengar ini, lelaki tua itu langsung menjadi marah, menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, mereka yang mempermainkan pedagang peri kita, baik manusia maupun peri, akan berakhir buruk. Tinggalkan dia, orang seperti ini pantas mati, dia tidak akan pernah melihat matahari besok. Ras roh abadi yang hebat, orang ini memiliki niat jahat terhadap pedagang abadi kami. Kami pedagang abadi tidak bisa melepaskannya. Saya harap Anda berhenti melindunginya. Perlombaan roh abadi yang hebat, meskipun wilayah Anda tinggi, kami pedagang abadi bukanlah vegetarian. Kami juga memiliki pengawal yang kuat. Anda mungkin bukan lawan kami. Beberapa pedagang peri lainnya berkumpul satu demi satu, semuanya sangat marah, dan semuanya meminta Lingin untuk tidak melindungi Lu Chen, jika tidak maka akan menjadi pertempuran besar. Saya membawa Lu Chen ke sini, dan saya akan membawa Lu Chen kembali dengan selamat. Saya harap Anda memaafkan saya. Lingin tidak takut, dan menarik Lu Chen ke belakangnya, dan berkata, jika kalian semua menolak untuk menyerah, bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku tidak akan takut untuk melawanmu. Kelompok pedagang peri kami menghormati yang abadi dari suku roh, tapi itu tidak berarti bahwa kami takut padamu. Jika yang abadi dari suku roh berperilaku liar di sini, kami akan bertarung dengan kami. Wajah lelaki tua itu tegas, dan dia memegang pil langit yang berdering di tangannya. Dia hendak membuangnya keluar rumah untuk memanggil seseorang, tetapi dihentikan oleh Lu Chen, saya di sini untuk urusan bisnis, bukan untuk berkelahi. Anda harus segera memanggil seseorang, meskipun saya tidak membawa koin kristal peri, bukan berarti saya tidak memiliki barang berharga. Hal-hal yang saya keluarkan mungkin membuat Anda mengeluarkan air liur. Petik 2. Seorang manusia biasa, betapapun bagusnya, itu hanyalah benda dari dunia fana. Mereka seperti sampah di negeri dongeng, dan tidak berharga sama sekali. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, memegang pil Xiantian dan tidak membuangnya untuk sementara waktu, tetapi bertanya lagi, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan apa yang kamu sebut berharga. Jika itu sampah, maka kamu akan mati hari ini. Jika itu bukan sampah dan masih membuat saya terkesan, maka semuanya bisa dinegosiasikan. Petik 2. Segera setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Lu Chen membawa buku perkamen tambahan di tangannya, melemparkannya langsung ke lelaki tua itu, dan berkata, jika kamu tidak mengerti, kamu dapat menemukan seseorang yang mengetahui alkimia untuk membacanya, itu dijamin menjadi hal yang baik. Jika saya ingat dengan benar, Sang Zong juga membesarkan sekelompok pembudidaya alkimia. Meskipun alkimia tidak terlalu bagus, mereka harus dapat memahami buku tentang alkimia ini. Dan Siu dari Sang Zong, saya dulu berada di level Raja Alkimia. Selama itu adalah buku tentang alkimia,
saya bisa memahaminya. Orang tua itu mengambil buku itu, melihat huruf besar di sampulnya, pupil matanya mengecil, pengalaman dan emperor. Setelah itu, lelaki tua itu tidak sabar untuk membuka buku tersebut dan membaca isi di dalamnya. Setelah beberapa kali melirik, bola matanya menjadi lurus. Buku pengalaman Kaisar Alkimia ini benar, dan belum dipahami oleh orang lain, jika tidak, isi di dalamnya akan hilang. Orang tua itu buru-buru menutup bukunya, dan bertanya kepada Lu Chen dengan penuh semangat, pengalaman Kaisar dan tidak ditulis oleh Kaisar dan, tetapi oleh yang abadi. Bagaimana Anda memiliki buku ini? Jangan tanya, minta setetes saja. Lu Chen tersenyum dan bertanya balik, kamu belum memberitahuku, apakah ini bernilai uang? Nilai, orang tua itu mengangguk tanpa sadar, tetapi berkata dengan nada menghina, saya mengambilnya, harta karun semacam ini adalah koleksi kunci Danzong, siapa yang dapat mengambilnya? Jangan khawatir tentang ini, aku hanya ingin tahu seberapa berharganya pengalaman Dandi. Tentu saja, Lu Chen tidak akan menjawab pertanyaan lelaki tua itu, tetapi bertanya balik. Setelah mendapatkan Chaos Orb, dia mewarisi banyak pengalaman alkimia. Ada lusinan salinan pengalaman alkimia saja, dan ada lebih banyak pengalaman seiring Anda turun. Misalnya, ada ratusan salinan hati Kaisar Pil, ratusan hati Pil Sage, dan bahkan lebih banyak lagi hati Danzun. Sejak dia berada di benua Yuanwu, dia juga menjual beberapa pengalaman alkimia ke Shangzong, dan memperoleh manfaat yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika dia ada waktu luang, dia menyalin beberapa pengalaman alkimia dengan tangan, jika terjadi keadaan darurat. Saya tidak menyangka bahwa di sisi Xianyu, itu masih di depan para pedagang peri ini, jadi itu berguna. Shangzong dan Danzong telah bergulat satu sama lain, dan Shangzong telah mengembangkan alkimianya, tetapi alkimianya tidak cukup baik, dan peningkatannya terbatas, jadi dia sangat bersemangat untuk merasakan pengalaman alkimia. Oleh karena itu, dia tahu bahwa pengalaman alkimia di tangannya sangat berharga di mata Shangzong. Jika dia tidak memiliki barang-barang bagus ini, di manakah dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk menantang para pedagang peri ini? 5.000 keberuntungan Kaisar Agung. Dia bahkan tidak punya uang untuk membeli kekayaan besar. Saya harus memastikan asal-usul buku pengalaman dan Kaisar ini sebelum saya dapat memberi Anda harganya. Orang tua itu tampak bingung dan membutuhkan penjelasan dari Lu Chen. Tapi Lu Chen tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan koin emas tembaga dan menunjukkannya kepada orang tua itu. Ini adalah kenang-kenangan Shangzong yang diberikan oleh Duan Xin. Ini adalah uang VIP tertinggi Shangzong. Dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya sebelumnya, tapi sekarang dia memilikinya. Hanya saja dia tidak tahu apakah uang VIP teratas di dunia fana bisa digunakan di negeri dongeng. Uang VIP tertinggi di dunia. Orang tua itu tahu apa itu ketika dia melihatnya, dan dia berkata, benda ini tidak berguna di negeri dongeng, dan kami pedagang peri tidak akan membelinya, tetapi koin tembaga ini dapat membuktikan bahwa kamu berada di dunia fana dan memiliki sangat banyak kontak dekat dengan Shangzong. Dekat, dan bertemanlah dengan anggota tingkat tinggi tertentu dari Shangzong. Saya menjual pengalaman alkimia kemal di alam fana. Tapi saya tidak tahu, apakah Shangzong dari Xianyu tahu tentang ini. Pokoknya, ketika saya menjual ilmu alkimia, Shangzong tidak bertanya dari mana ilmu alkimia itu berasal. Sebaliknya, itu Anda perlu mencari tahu dengan jelas, seolah-olah Anda adalah Shangzong ortodoks. Lu Chen mengangkat koin emas dan tembaga dan berkata demikian. Jika Anda telah menjual pengalaman alkimia Anda kepada Shangzong di dunia fana, Shangzong di sampingnya dari Xianyu pasti mengetahui masalah yang begitu penting. Orang tua itu mengerutkan kening, dan berkata lagi, karena uang dari VIP teratas adalah token dari Mortal World Mall, jika Anda memiliki token ini, saya tidak akan bertanya tentang asal-usulnya. Pengalaman Kaisar dan pedagang peri yang tidak bermoral ini biasanya takut untuk kembali ke Shangzong ketika mereka melakukan bisnis di luar. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Lu Chen telah menjual pengalaman alkimia. Dia tidak serius ingin mengetahui asal-usulnya. Pengalaman Kaisar dan, tetapi hanya ingin mencari tahu dari mana Lu Chen mendapatkannya. Karena Lu Chen tidak ingin membicarakan asal mula pengalaman dan Dao, lupakan saja. Lu Chen memiliki lebih dari satu buku tentang pengalaman alkimianya. Dia punya banyak urusan yang harus dilakukan. Sebab, agar Shangzong bisa mengembangkan kultivator alkimia tingkat tinggi, ia membutuhkan pengalaman alkimia.
Dia bisa menukar pengalaman alkimia dari Lu Chen, dan kemudian menjualnya kembali ke Sang Song, yang merupakan rejeki nomplok lainnya. Biar ku beritahu sejujurnya, aku juga tidak akan menurunkan hargamu. Hati kaisar dan sangat berharga, tapi dia tidak mampu membelinya saat ini. Sang Song, tidak ada alkemis di alam abadi, semua alkemis ada di alam fana. Jika Anda berasal dari dunia fana, memiliki kontak dekat dengan Mal, dan telah menjual pengalaman alkimia, Anda harus mengetahui peringkat alkimia Sang Song, yang sangat canggung. Sang Song dan Xiu di dunia fana paling banyak berada pada level alkimia, yang sayangnya masih langka, dan tidak banyak alkimia di level berikutnya. Jadi, Sang Song tidak memiliki dan Xiu di level Dan Huang, dan ada kesenjangan dengan level Dandi. Jika Anda mengambil salinan pengalaman Dandi, siapa yang akan digunakan Sang Song kita? Melihat ekspresi bingung Lu Chen, lelaki tua itu menjelaskannya seperti ini. Maksudmu pengalaman Kaisar Dan adalah hal yang sangat diinginkan Sang Song, yang lebih berharga daripada pengalaman Kaisar Dan. Lu Chen tiba-tiba menyadari, bukannya pengalaman dan Emperor tidak berharga, tetapi hanya berharga jika Anda memiliki dasar dan Emperor. Orang tua itu menjelaskan lagi, apakah Kaisar Pil punya pemikiran lain? Lu Chen menerbitkan beberapa salinan lagi dan memberikannya kepada orang tua itu. Aku akan pergi, ini semua tentang pengalaman Kaisar Pil yang sebenarnya, sekarang jauh lebih mudah untuk ditangani. Lelaki tua itu mengambil beberapa buku itu, membolak-baliknya dengan santai, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu benar-benar memiliki banyak pengalaman alkimia di tanganmu. Jika kamu memiliki pengalaman alkimia, itu akan lebih baik lagi. Di pihak Sang Song, dasar alkimia buruk, dan alkimia sangat langka, dan mereka selalu menjadi fokus pelatihan. Petik 2. Apakah Anda punya pengalaman dengan Dan Seng? Lu Chen langsung mengeluarkan lebih dari selusin salinan dan melemparkannya kepada orang tua itu. Aku, ya Tuhan. Orang tua itu juga melihatnya sekilas dengan santai, dan memastikan bahwa itu asli. Keterkejutan di wajahnya berubah menjadi keterkejutan dalam sekejap. Apakah keluargamu menjual pengalaman alkimia? Kenapa? Kamu memiliki semua jenis pengalaman alkimia. Berani mencintai? Apakah kamu masih memiliki alkimia di tanganmu? Petik 2. Fondasi alkimia Sang Song terlalu buruk. Mari selesaikan masalah dasar terlebih dahulu. Tingkat pengalaman alkimia terlalu tinggi. Saya tidak akan melakukannya menjualnya untuk saat ini. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan berarti tidak ada pengalaman di Danxian, hanya saja jumlahnya sedikit. Itu tidak perlu, dia tidak ingin menjual pengalaman Danxiannya, dan dia tidak ingin membangkitkan kewaspadaan Danzong. Sama seperti Sang Song, dia bahkan tidak bisa mencerna pengalaman Kaisar Dan, jadi dia masih menginginkan pengalaman dan immortal. Berapa banyak pengalaman Pil Sage yang Anda miliki? Berapa banyak pengalaman Pil Emperor? Lelaki tua itu bertanya, berapa harga pengetahuan tentang Roh Kudus, pengetahuan tentang Kaisar dan pengetahuan tentang Kaisar? Lu Chen tersenyum, dan berkata, kamu bahkan tidak mau menyebutkan harganya, bagaimana aku bisa menunjukkan kartuku padamu? Setidaknya, kamu harus memberitahuku, manakah dari 3 pengalaman ini yang paling berharga? Tentu saja, pengalaman Kaisar Pil adalah yang paling berharga, diikuti oleh pengetahuan Kaisar Dan, tetapi kebutuhan mendesak Sang Song adalah pengalaman Pil Sage. Orang tua itu menunjukkan senyuman yang kuat, dan berkata lagi, bagaimana kalau ini, Anda menjual pengalaman alkimia Anda dan menjualnya dengan imbalan keberuntungan Kaisar, mengapa kita tidak duduk dan berbicara perlahan? Aku sedang terburu-buru, bisakah kita bicara cepat? Lu Chen bertanya balik. Pertanyaan kayu wow. Orang tua itu tersenyum dan menunjuk ke arah ruangan, meminta Lu Chen untuk kembali, dan kemudian berteriak pada pedagang abadi lainnya, apa yang masih kamu lakukan, kenapa kamu tidak cepat-cepat memindahkan kursi ke grid tingkat 9? Pil Emperor untuk diduduki, lalu pergi seduh sepoci teh abadi terbaik, dan berikan kepada Kaisar Alkimia Agung peringkat 9. Mendengar hal tersebut, para pedagang peri itu segera mengambil tindakan. Dalam sekejap mata, orang-orang itu menyiapkan kursi guru besar untuk Lu Chen, menyeduh peri teh terbaik, dengan hormat mengundang Lu Chen untuk duduk di atasnya, dan hampir memberi Lu Chen palu di punggungnya. Orang tua itu juga memindahkan kursi, pindah ke sisi Lu Chen, dan menawar dengan Lu Chen. Setelah 1 jam penuh memikirkan, keduanya akhirnya menyelesaikan harga dan menyelesaikan item transaksi. Keterampilan tawar-menawar Lu Chen sangat tinggi. Dia hanya menawarkan 10 salinan pengalaman Kaisar Alkimia,
50 salinan pengalaman Kaisar Alkimia, dan 200 salinan pengalaman orang suci alkimia, dan dia menyuruh orang tua itu pergi. Dan lelaki tua itu juga menerima harga Lu Chen dengan gagasan menghasilkan uang di kedua sisi Lu Chen dan Sang Zong, dan dia juga sangat gembira di dalam hatinya. Yang diinginkan Lu Chen bukan hanya 5.000 keberuntungan Kaisar Agung, tetapi puluhan keberuntungan Kaisar Agung lainnya. Mulai sekarang, lelaki tua dan kelompok pedagang peri yang tidak bermoral harus bekerja keras. Ada lebih dari 5.000 keberuntungan Kaisar besar, dan tidak perlu waktu lama untuk mendapatkannya, itu akan memakan banyak waktu. Tepat ketika Lu Chen hendak menyerahkan pengalaman Qidandao, Chaos Orb tiba-tiba mendengar suara Jiao besar, "Bos, kamu hanya memikirkan Legiun, kenapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri?" "Aku juga sedang memikirkannya, tapi aku tidak bisa berlatih di Xianyu. Apa yang bisa kulakukan? Selain melakukan alkimia, aku hanya bisa membantu saudara-saudaraku memikirkan masa depan mereka." "Bos, aku tahu ada tempat yang memungkinkanmu meningkatkan wilayahmu dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat." "Di mana?" "Bukan di alam abadi, tapi di benua lain di alam fana." "Maksudmu, biarkan pedagang peri yang tidak bermoral ini membawaku ke sana." "Kamu menebaknya dengan benar. Orang-orang ini memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan keliling dunia, mungkin mereka bisa membawamu ke sana." "Tidak masalah, saya bisa menambah ukurannya, mereka pasti akan melakukan apa yang saya inginkan." "Itu bagus. Katakan padaku, apa nama benua itu?" "Benua Ular Naga." King Lin Jiao menanggapi Lu Chen. "Jelaskan dengan baik." Lu Chen sangat bingung, dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan King Lin Jiao. King Lin Jiao dibesarkan di benua Yuanwu, dan tidak pernah meninggalkan benua Yuanwu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa benua lain pasti cocok untuk dia tanam? Naga berskala hijau ini selalu tidak jujur, entah ke benua ular naga macam apa yang orang ini dorong untuk dia datangi, ide macam apa yang dia rencanakan di dalam hatinya. Ini adalah tempat yang dirindukan semua naga ular. Ini adalah tempat paling cocok bagi naga-naga ular untuk berevolusi, dan juga merupakan tempat suci bagi naga-naga ular. Khususnya binatang banjir kita, ketika kita sudah berevolusi sampai tingkat tertentu, kita akan membangkitkan kesadaran, yaitu pergi ke tanah suci yaitu benua ular naga. Selama aku bisa pergi ke benua ular naga, peluang untuk berevolusi menjadi naga akan sangat meningkat. Bahkan mungkin saja untuk berubah menjadi naga di benua ular naga. Kali ini saya datang ke Xianyu, dan ada pedagang peri yang bisa membangun jembatan menuju antar jemput. Ini kesempatan langka, jangan sampai ketinggalan. Alis King Lin Jiao berseri-seri, dan dia terus menjelaskan mengapa dia pergi ke benua ular naga, tetapi tidak menyebutkan manfaat Lu Chen pergi ke benua ular naga. "Sial, ternyata kamu ingin pergi ke benua ular naga, bukannya aku bisa cepat berkultivasi di benua ular naga. Kamu pandai sekali membodohi orang." Lu Chen mendengus diam-diam, dan berkata dengan marah, "Jika benua ular naga benar-benar memungkinkanmu berevolusi menjadi naga, aku dapat membantumu dan membiarkan pedagang peri mengirimmu ke sana, sehingga kamu dapat berkembang dengan baik di benua ular naga. Sedangkan aku tidak akan pergi, aku masih harus menemukan cara untuk membangkitkan urat naga ke-6, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu." "Bos, benua ular naga adalah tempat paling unik di dunia fana dunia, jangan sampai ketinggalan. Kamu harus pergi." King Lin Jiao berkata lagi, "Benua ular naga adalah tempat suci bagi evolusi ular piton, dan ada naga di sana." "Naga sungguhan." Lu Chen tertegun sejenak, lalu bertanya lagi, "Maksudmu, alih-alih memintaku berlatih di benua ular naga, aku malah menangkap naga di sana?" "Merumput wol, naga asli sangat kuat, bagaimana kamu bisa menangkapnya? Bahkan jika kamu bisa menangkapnya, kamu tetap tidak akan menyerah. Keinginan naga itu sangat kuat, dan kamu tidak boleh menjadi budak siapapun. Jadi, jangan bingung membedakan naga dengan Jiao. Di dunia ini, hanya aku yang mau macam-macam denganmu. Jangan mengandalkan naga, itu. Ada banyak naga di dunia ini, semuanya berevolusi dari naga banjir, tapi naga banjir berevolusi dari binatang banjir. Binatang naga kita, juga dikenal sebagai monster naga, kebanyakan dari mereka kejam dan sangat jahat. Jika kamu berpikir tentang naga yang berubah dari Jiao, naga jenis apa itu? Pasti jahat juga, kamu tidak akan pernah ingin menangkap naga yang ganas dan menggunakannya sebagai binatang perang untuk dirimu sendiri." King Lin Jiao berkata begitu. "Bagaimana denganmu?"
Lu Chen bertanya balik. Sial, aku pengecualian, oke. Aku naga paling berbudi luhur di dunia, dan aku akan menjadi naga yang baik di masa depan. King Lin Jiao dengan cepat menjelaskan. Agak melenceng, langsung saja ke intinya, naga di benua ular naga tidak ada hubungannya denganku, jadi apa yang harus aku lakukan? Kata Lu Chen, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu pergi ke benua ular naga untuk berlatih dan segera meningkatkan wilayahmu. Keahlianmu bukan dari benua Yuanwu. Kamu sebenarnya tidak cocok untuk berlatih di benua Yuanwu. Jika tidak, kamu sudah membuktikan Kaisar Dao. Meskipun demikian, saya tidak tahu dari mana asal latihan Anda, dan saya tidak tahu di mana Anda paling cocok untuk berlatih. Namun, arteri bela diri di tubuhmu adalah naga. Selama masih ada naga, kurang lebih cocok untuk kamu latih. Ada naga di benua ular naga. Lingkungan di sana mungkin memiliki apa yang Anda butuhkan untuk berkultivasi. Jika Anda berlatih beberapa waktu di masa lalu, dijamin Anda akan meningkat dengan sangat cepat. King Lin Jiao berkata begitu. Kamu terdengar masuk akal. Mendengar ini, mata Lu Chen berbinar, dan dia ragu-ragu, tetapi, jika saya pergi ke benua ular naga, saya mungkin kehilangan kesempatan untuk membangkitkan pembuluh darah naga ke-6. Terakhir kali di ruang dan waktu Liu Guang, keturunan 9 naga mengatakan bahwa pembuluh darah naga ke-6 harus dibangunkan di alam abadi, dan saya akan menemukan cara untuk membangunkannya. Petik 2. Bos, sebaiknya Anda menghemat uang mampu membangkitkan vena naga ke-6 sekarang. King Lin Jiao menggerakkan bibirnya, dan berkata lagi, saya pikir pembuluh darah naga ke-6 Anda membutuhkan energi abadi untuk bangkit. Anda sekarang adalah manusia fana, dan tanpa energi abadi, Anda sangat mengantuk. Ini, Lu Chen tercekik, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dikatakan Da Jiao bukannya tidak masuk akal, naga ke-6 harus dibangunkan di negeri dongeng, tidak bisa dibangunkan oleh tubuh fana, bukan? Jika tubuh fana juga bisa dibangunkan, apakah perlu datang ke alam abadi? Kebangkitan langsung di benua Yuanwu saja sudah cukup, jadi kenapa buka celana dan kentut? Lu Chen, saudara Lu, Kaisar Lu dan Paman Lu. Pada saat ini, lelaki tua yang sedang menunggu Lu Chen berbagi pengalaman alkimianya, menunggu terlalu lama, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Dia merasa sangat aneh bahwa Lu Chen mengatakan bahwa dia ingin menyerahkan pengalaman alkimia, tetapi dia linglung untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika Lu Chen menjadi gugup dan tetap linglung, dia tidak tahan. Meskipun masalah besar Lu Chen telah dinegosiasikan, akan sangat melelahkan dan memakan waktu untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil alih bisnis penjualan kembali keberuntungan Kaisar, dan dia tidak memiliki pengalaman sama sekali. Dia perlu mengerahkan semua sumber daya untuk terlibat dalam keberuntungan Kaisar Agung, dan dia harus memprioritaskan untuk mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung Ling Yin, dan menyerahkannya kepada Ling Yin dalam waktu 2 bulan. Yin, dan kemudian pergi untuk terlibat dalam 5.000. Keberuntungan Kaisar yang diinginkan Lu Chen. Oleh karena itu, waktunya sangat berharga. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama Lu Chen dalam keadaan linglung? Baiklah, baru kemudian Lu Chen kembali sadar, lalu menatap lelaki tua itu sambil tersenyum, dan berkata, aku memberikan begitu banyak pengalaman alkimia langka, tetapi kamu tidak memberikan diskon apapun, jadi lupakan saja, tidak bisakah kamu memberiku sesuatu? Oh, akhirnya kamu kembali ke jiwamu, kukira jiwamu sudah hilang. Orang tua itu menghela nafas lega, lalu bertanya dengan sedikit gugup, apa yang kamu inginkan? Katakan, padaku, jika tidak terlalu mahal, aku bisa memberikannya padamu. Lu Chen tersenyum, tidak apa-apa, kamu boleh mengambil apapun yang kamu mau. Orang tua itu santai, mengambil cangkir tehnya lagi, dan menyesap teh abadi. Kirimkan aku ke benua ular naga selama 2 bulan. Begitu Lu Chen selesai berbicara, lelaki tua itu menyesap tehnya lagi dan hampir mati tersedak lagi. Benua ular naga, itu adalah benua yang sangat kecil, tempat naga dan ular bercampur, sangat berbahaya. Di benua itu tidak banyak naga, tapi banyak sekali ular dan ular piton yang ganas. Apalagi kamu sebagai manusia fana, bahkan kami para pedagang abadi pun tidak suka pergi ke tempat hantu itu. Juga, hanya ada sedikit aura di benua ular naga. Tidak ada ras humanoid atau keberuntungan kaisar yang hebat. Di mana kamu akan bermain? Jika kamu ingin mencari tempat untuk berlatih,
Aku dapat mengirimmu ke benua dengan aura super tinggi secara gratis, sehingga kamu dapat dengan cepat meningkatkan wilayahmu, kata orang tua itu.